Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih kitab Wahyu. Ini kita sudah masuk di pasal 4 dan 5 masih di sana. Udah yang ke-18 kita ambil tema gulungan kitab ya. Atau ya anak domba lah ya fokusnya, karena di sana kita akan melihat bahwa yang layak membuka gulungan kitab itu adalah anak domba yang sudah disembelih. Ya tentu ini menunjuk kepada Yesus Kristus ya. Dan kita harus tahu dulu gulungan kitab ini bukan pengertiannya jasmani, karena ini simbol ya. Ini adalah pewahyuan. Gulungan kitab itu pewahyuan pribadi Yesus ya, dan juga pewahyuan apa yang akan terjadi, artinya nubuat ya. Nah, mari kita baca dulu pasal 4 ayat yang ke-4 ya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, ini Rasul Yohanes, karena ternyata tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab, baik yang di sorga, 3 dimensi ya, dimensi sorga, dimensi bumi yaitu ruang dan waktu, dan dimensi di bawah bumi, tidak ada yang layak. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Nah, ayat 5 ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Ya, sehingga ya jadi ini syaratnya untuk membuka gulungan kitab itu menang ya, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi kita akan bahas ada 3 poin lah ya. Yang pertama, cara kita menafsirkan gulungan kitab ini ya. Kedua, kita akan bicara mengenai anak domba yang menang ini, yang sudah disembelih. Secara khusus kita akan bicara makanannya. Ya, makanan daripada anak domba ini melakukan kehendak Bapa, nanti kita lihat ya. Kemudian kita akan bahas poin ketiga, para pemenang. Karena sama seperti anak domba yang harus menang baru bisa buka pewahyuan itu, yaitu pewahyuan dirinya dan pewahyuan nubuat yang akan datang itu. Maka kita, kalau kita ingin memahami gulungan kitab itu, ya kita juga harus menang. Dan di pasal 17 dijelaskan para pemenang itu yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Secara khusus kita juga akan melihat cara Tuhan memberi kita makan agar kita jadi pemenang, agar kita bisa memilih kehendak Bapa juga ya. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini ya. Mari kita lihat dulu pola atau cara seseorang menafsirkan gulungan kitab ya. Ada ini penafsiran yang kita bisa menyebutnya historikal lah ya. Artinya bahwa ini literal ya modelnya. Ini ya, ini Martin Luther atau Calvin itu banyak memakai metode ini, historical letter luck. Dia misalnya mengatakan antikristus itu adalah sudah terjadi, itulah Paus ya. Nah, ini yang historical ini membuat kelemahannya ya, membuat kitab Wahyu ini seolah-olah ya jadi nggak terlalu berguna untuk pertumbuhan rohani kita, karena sudah digenapi. Antikristus itu juga di luar ya, itu dia Paus itu apa semuanya, nanti ada lagi nebak-nebak
Ada yang bilang Gorbachev itu yang ada di kepalanya itu ada tanda binatang katanya. Jadi nggak ada gunanya tafsiran seperti, nggak terlalu banyak lah. Ya bukan berarti salah total. Ya, saya sih yakin juga Paus itu emang antikristus ya. Tapi maksud saya ini penafsiran metode historikal ini membuat kitab Wahyu tidak terlalu mengait dengan pertumbuhan iman di dalam batin kita. Ya, pertumbuhan hayat. Kemudian ada lagi metode futuristik. Kita sudah belajar ini ditampilkan oleh Lacunza, seorang Jesuit itu, orang Katolik. Karena gereja Katolik itu diserang habis oleh para reformator, mengatakan itu antikristus itu, Paus itu. Dan ketika itu gereja Roma ya kehilangan, bahkan tiap hari bisa ribuan orang keluar dari gereja Roma itu, Katolik, sehingga membuat ya tentu pemasukan dan sebagainya itu kan berkurang habis. Nah, seorang Lacunza ini, Jesuit ini, dia bilang bahwa antikristus itu bukan sekarang, nanti. Ya maksudnya supaya jangan nunjuk Paus ini. Nanti ada antikristus di depan, futuristik ke depan ya. Dari sinilah akhirnya nanti Lacunza, J.N. Derby, atau ada satu lagi Edward Irving. Ini membuat ajaran-ajaran ke depan ya. Nanti akan diangkat ya, lecture itu dari situ. Nanti akan ada antikristus sana. Ada nanti binatang. Kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali di sana. Semuanya jadi futuristik. Nah, ini membuat bahkan akhirnya ada ekstrim yang nebak-nebak. Kedatangan Tuhan itu udah banyak orang nebak-nebak lah. Kedatangan Tuhan itu tanggal sekian lah. Yang di Indonesia ini ya salah satunya Manghapin Siboya itu yang di Bandung. Itu kenapa saya sebut namanya ya karena udah masuk TV. Saya ingat waktu itu pengikutnya diwawancarai itu ya. Nah, ini metode futuristik membuat kelemahannya ya, membuat kitab Wahyu juga tidak terlalu gunanya, nggak ada gunanya buat pertumbuhan iman. Malah membuat orang jadi pengen curiosity itu ya. Jadi ingin tahu, bahkan nebak-nebak kalau yang terkonyol itu. Ya, itu membuat kitab Wahyu jadi bukan kitab yang membangun iman, padahal di sini dibilang berbahagialah orang. Ya, ada janji Tuhan khusus bagi orang yang baca kitab Wahyu ini. Yang lain 65 kitab yang lain memang harus dibaca, tapi yang dapat janji khusus ini ayat 3, berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan juga yang menuruti. Jadi ada janji itu. Makanya kelemahan daripada futuristik dan historikal itu yaitu. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali ya metode penafsiran historikal maupun futuristik. Nah, yang metode penafsiran yang menurut saya ini bisa membangun iman itu adalah metode penafsiran yang saya menyebutnya batiniah kali ya. Ya ada sih ada orang bilang yang metode mistikal itu yang tapi lebih enak kita bikin aja metode batiniah ya, bicaranya ke dalam. Ini contohnya ya, kita lihat dulu Galatia 2 ayat 20. Ini karena the kingdom of God itu is within us ya, di dalam kita. Christ in you juga di dalam kita. Christ is our life juga di dalam kita. Jadi sementara kitab Wahyu kan pewahyuan daripada pribadi Yesus Kristus ya kan di dalam. Jadi itu makanya kalau penafsirannya terlalu historikal ke belakang atau ke depan di luar diri kita, ini ada sisi kelemahannya yang akan tidak membangun iman. Mari kita lihat dulu Galatia 2 ayat 20 ya. Ini untuk kita mengerti metode penafsiran yang saya sebut metode penafsiran batiniah aja lah ya. Supaya lebih gampang kita nanti melihatnya itu. Batiniah pokoknya dalam batin aja. Galatia 2 ayat 20 bilang begini ya. Mari kita baca, ini saya pakai LAI
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Imannya anak domba itu, imannya Kristus yang mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dia Kristusnya itu di dalam, ya. Jadi kalau saya gambarkan ya secara garis besar outline pewahyuan ini, langit dan bumi yang pertama itulah kita. Kita itulah simbol daripada langit dan bumi. Karena kita ini manusia, ada sisi spiritualnya, ada sisi jasmaninya, langit dan bumi. Kemudian dalam kitab Wahyu ini dihancurkanlah langit dan bumi yang pertama ini sedemikian, sampai timbul nanti langit dan bumi yang baru. Itu manusia. Simbol manusia itu langit dan bumi yang baru, bahwa manusia pada akhirnya akan diproses Tuhan sedemikian, melalui dihajar yang lama itu, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang baru itu. Langit dan bumi yang baru. Nah, penafsiran model batiniah seperti ini, itu membangun iman. Dan membuat kitab ini juga menjadi kitab yang positif. Kita nggak takut jadi dengan kitab ini. Misalnya contohnya, para pemenang, itu yang kepalanya dipenggal katanya. Itu jangan ditafsirkan bahwa semua para pemenang mesti dipenggal kepala jasmaninya ini. Bukan itu artinya. Tapi kalau penafsirannya batiniah, maka yang dimaksud kepala itu loh, kepala Adamnya itu dipenggal supaya memiliki pikiran Kristus, ya. Para pemenang itu memiliki pikiran Kristus seperti Filipi bilang. Hendaklah dalam hidupmu kamu memiliki pikiran dan perasaan yang ada juga dalam Kristus Yesus. Jadi penafsiran kita kalau batiniah itu akan membangun iman dan membuat kitab ini tidak menakutkan tapi sangat positif. Karena kitab Wahyu ini adalah kitab pemulihan segala sesuatu. Kitab yang memulihkan manusia itu, yang pertama itu langit yang pertama menjadi langit dan yang baru atau manusia baru. Gitu ya. Tapi bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti metode historikal maupun metode futuristik tidak ada gunanya, bukan. Hanya dia memiliki kekurangan dasar lah ya. Oke, kita akan masuk langsung poin yang ini perlu juga saya tambahkan sedikit ya. Yang batin ya itu bukan berarti dia tidak termanifestasi. Karena dalam Roma pasal 8 ya, Christ in you, apabila Kristus dalam diri kita itu menyatakan dirinya kelak, kita juga akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Artinya bumi ini melihat kemuliaan Elohim. Bumi ini akhirnya menjadi penuh kemuliaan Elohim. Roma 8 ayat 19-21 menyatakan bahwa ketika Tuhan datang, dia datang di dalam awan-awan melalui dan di dalam umatnya, umat pemenang, itu tampil. Jelas kelihatan, karena bumi ini harus dipulihkan kan. Maka kitab Wahyu dibilang itu, materai itu yang terakhir itu. Ya, ketujuh ya. Wahyu 10 ya kalau nggak salah itu. Dan digenapinya Wahyu 11 ya. Kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan. Dan yang diurapinya ini coba lihat itu gereja nih. Mari kita lihat sebentar ya. Wahyu pasal 11 ini penggenapan daripada yang Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat ketujuh yang terakhirnya, kalau masih ada kawan, tapi ketika materai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibuka, materai 7 ini adalah sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika sangkakala 7 ditiup, ini message ya, genaplah dikatakan keputusan rahasia Elohim. Apakah keputusan rahasia Elohim? Yaitu di pasal 11 ayat 15 ini yang digenapi. Perhatian nih. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga, katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Artinya ketika batiniah memang Christ in you, ya, the kingdom of God is within you, tapi bukan berarti selalu batiniah.
pada saatnya dia akan termanifestasi di akhir zaman ketika kedatangan Tuhan itu, maka kerajaan dunia ini, termasuk kerajaan-kerajaan Indonesia ini juga ya, itu kan kerajaan ya, Jokowi apa semua, itu akan menjadi kerajaan Tuhan, yaitu Kurios itu, ya, kerajaan Mesias. Dan yang diurapi siapa? Kita, umat pemenang. Disitulah kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Untuk apa? Untuk memulihkan bumi. Nah, jadi penafsiran batinnya bukan berarti selama-lamanya Kristus tak kelihatan. Ya, secara batinnya ada. Enggak, ada saatnya. Roma 8 ayat 19 ya. Dan saat itu ditunggu oleh seluruh makhluk. Tahu atau tidak tahu dia mengeluh dalam batinnya. Semua makhluk itu ya. Menantikan saat di mana putra-putra Elohim tampil. Ya. Dan memulihkan segala memulihkan segala makhluk dari perbudakan kesia-siaan, perbudakan maut. Karena upah dosa maut toh. Ya, bukan upah dosa, bukan neraka kekal lah. Itu jangan tambah-tambahin firman Tuhan. Ya. Oke, jadi sekarang kita masuklah dulu kepada poin berikut ya. Kita tinggalkan dulu penafsiran itu yang metode historical, betul, ada bagus segala tetap metode futuristik, tapi kita mau memakai metode penafsiran batiniah untuk melihat kitab Wahyu ini. Tapi tentu ya tidak ada seorang pun yang ngaku dia sudah tahu semua simbol-simbol atau pengalaman batiniah dalam Kristus itu, kan kita bertumbuh juga. Jadi nanti juga saya akan menyampaikan apa yang udah saya pahami ya secara spiritual, pengalaman pribadi dan sebagainya, karena kita ini sebenarnya kitab Wahyu ini kitab seumur hidup lah untuk dipahami ya, bertumbuh kita dalam Kristus dan dalam batin ya. Jadi itu tidak ada seorang pun yang bisa bilang aku sudah tahu semua, kan nggak mungkin. Oke, kita masuk ke poin kedua ya, mengenai soal anak domba yang guluan kita ya, yang dikatakan di pasal 4 tadi kita sudah baca. Artinya hanya dia bisa buka itu karena dia menang, telah disembelih. Nah ini dia ya, telah disembelih ya. Nah ini anak domba yang telah disembelih itu, kenapa dia disembelih? Itu kan pertanyaan dulu kan. Ini kan kita kaitkan dengan soal makanannya anak domba ini, makanan Tuhan Yesus Kristus ini. Anak domba itu disembelih artinya dibantai di kayu salib itu ya. Kenapa anak domba itu dibantai di kayu salib? Jawabannya karena ketika itu di Taman Getsemani dia memilih kehendak Bapa. Apa artinya memilih kehendak Bapa? Karena memang itu makanannya. Makanan anak domba adalah melakukan kehendak Bapa. Dia sangat senang dengan kehendak Bapa. Ingat ya, anak domba tidak pernah milih salib karena dia nggak suka penderitaan. Semua orang nggak suka. Itu makanya dia bilang, seandainya mungkin, biarlah cawan itu penderitaan itu ya, salib, biarlah lalu daripadaku, karena aku tidak suka itu. Tidak ada seorang pun yang suka itu orang gila kali ya, suka menderita. Tidak suka dia itu, tapi jangan kehendakku. Kenapa? Karena aku suka akan kehendakmu Bapa. Dalam kitab Ibrani dibilang, I delight to do thy will. Aku suka melakukan kehendakmu Bapa. Itulah yang dipilih. Itulah makanan anak domba. Maka dia dibantailah dia di kayu salib. Perlu juga saya sempat nonton lagi sedikit mengulang ya. Apa film The Passion of the Christ itu? Itu bagus ya. Itulah yang sebenarnya. Ya, cerita yang sebenarnya itu Mel Gibson yang bikin film itu. Kalau kita lihat kadang-kadang kan, saya dulu bayangannya waktu Yesus sebelum disalib kan dicambuk. Ada firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Saya kira cambuknya pakai tambang. Tahu-tahu yang sebenarnya itu orang Roman di zaman itu. Waduh, itu tali tambang itu ada giniannya. Cek, gitu kalau kena. Itu algojo lagi yang mukul itu. Cek, cabut begitu, keluar apanya? Kulit-kulitnya dengan daging-dagingnya itu. Ada lagi yang bentuknya begini. Besi-besi begitu, ini tambang.
Coba bisa bayangin lah. Dan pada zaman itu banyak orang yang mau disalib, mati ketika dicambuk. Saudara nonton deh, yang belum nonton The Passion of the Christ itu, supaya tahu kira-kira begitulah anak domba itu disembelih ya. Sangat luar biasa lah penderitaannya itu, ya, sangat luar biasa. Jadi kalau kita udah nonton gitu, kalau nanti kita mengalami konflik, penderitaan, ya udahlah ya, sabar-sabar aja lah, nggak seberapa lah ya dibanding penderitaan anak domba yang udah disembelih itu. Nah, jadi makanan Yesus jelas itu ya, I delight to do thy will, dia bilang kepada Bapa itu. Aku senang melakukan kehendak-Mu Bapa. Aku nggak senang menderita. Aku nggak senang dibantai begini, disalah mengerti. Itu orang Farisi ahli Taurat yang bunuh itu ya, yang melaksanakan tentara Roma. Itu makanya Yesus bilang, aku berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Orang Roma itu nggak tahu. Yang didoakan ini, banyak orang pikir dia Yesus mendoakan orang Farisi ahli Taurat ke dunia keagamaan. Nah, di Yohanes 17 itu ngomong, bukan untuk dunia aku berdoa. Dunia di situ adalah dunia keagamaan. Saudara baca itu di Yohanes 15 itu ada jelas itu, dalam konteksnya dunia itu dunia keagamaan. Bukan untuk mereka Tuhan berdoa, tapi untuk tentara Roma itu loh, yang bantai dia itu, karena mereka nggak tahu sebenarnya. Mereka pikir Yesus penjahat. Ya karena orang Yahudi sudah hadapkan ya, ini Tuhan Yesus ini Barabas. Dengan hasutan orang Farisi ahli Taurat, orang banyak milih Barabas. Nah orang Roma pikir ini penjahat, lebih jahat dari si Barabas, ini mungkin dihajar sampai mati, sampai nggak kuat lagi mikul salibnya itu. Bantu sama Simon orang Kirene. Ingat ya, itu orang ahli Taurat, orang Farisi dunia keagamaan ya, Sanhedrin, yang anggotanya 70 itu, yang memimpin. Nggak bisa dikasih tahu lagi orang ini. Kan Yesus ditanya, apakah engkau Mesias? Yesus bilang, aku Mesias. Nah orang Yahudi itu Sanhedrin punya konsep Mesias itu jasmani. Ya Mesias itu setidaknya ya mesti sampai detik ini ya. Saya kadang-kadang baca tuh di YouTube rabi-rabi Yahudi zaman ini. Dia bilang kami tidak butuh misionaris Kristen. Kami sudah tahu Yesus bukan Mesias. Kenapa? Ada 3 minimal alasannya. Pertama, dia sudah disalib. Kedua, dia harusnya bangun bait suci. Karena Yesus itu nggak bangun bait suci ya. Dia bangun bait suci rohani, tubuhnya. Dan termasuk orang percaya kan. Ketiga, dia akan bebaskan ini kita dari musuh-musuh jasmani, dari tentara Roma pada zaman itu. Dan Yesus tidak lakukan itu, tapi dia membebaskan kita dari dosa kan. Kemudian orang Yahudi bilang kita juga harus lihat bahwa ini Mesias harus menjadi pemimpin dunia. Padahal benar kan kerajaan dunia itu menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi penggenapannya spiritual. Nah ini orang Yahudi, Sanhedrin itu tidak bisa. Tapi saudara jangan kaget ya, dalam dunia kekristenan saat ini juga ajarannya kan jasmani kan. Kedatangan Tuhannya juga jasmani, ya kan? Kedatangan Tuhan kedua kali, mereka bilang walaupun istilah kedua kali tidak ada di Alkitab, tapi dia jasmani ya. Kemudian rapture itu diajar-ajar terangkat jasmani, berkat-berkat itu juga jasmani, prosperity teaching itu, itu merasuk hampir ke seluruh denominasi itu. Sehingga orang berpikir kalau ikut Tuhan pasti kita berkurang masalah kita, selesailah itu kalau bilang. Tambah banyak uangnya, ya, dihargai orang, macam-macam lah, udah jasmani sekali. Itu saya yakin kalau Yesus datang di zaman ini, dan memang dia datang di dalam dan melalui orang-orang pilihannya dia datang itu, dan banyak orang nggak akan tahu. Itu makanya dari penghakiman ada umat pilihan Tuhan yang berbuat baik sama umat pilihan Tuhan juga. Ditanya dia, kapan Tuhan aku jadi penjara? Ditanya, kapan kami melihat engkau di penjara? Kapan kami melihat engkau tidak berpakaian? Kapan kami melihat engkau tidak mempunyai makanan? Karena Yesus bilang begini, kalau kamu lakukan sesuatu itu kepada saudaraku yang kecil, kau lakukan itu kepadaku. Nah jadi banyak orang di zaman ini saya yakin
tidak tahu juga siapa umat pilihan Tuhan. Karena orang kecil itu, orang kecil. Sama seperti yang dipilih di Korintus itu, nah, bukan orang-orang terpengaruh. Makanya sekali lagi ya saya ini, Watchman bilang, kalau Anda ingin tahu orang-orang yang mengenal Tuhan itu, jangan cari dalam dunia kekristenan yang orang-orang terkenal, yang top, yang kaya, ya, yang bergelar barangkali, yang begitu-begitu, enggak ada. Itu Watchman bilang dan saya setuju. Karena ini orang-orang yang udah makin ini nggak bisa diajar lagi. Apa yang merasa S1, S2, S3 teologi, makin nggak bisa diajar. Memiliki apa? Roh unteachable spirit. Roh yang nggak bisa diajar, merasa tahu. Kayak orang Farisi gitu, ahli Taurat. Ini saya sekali lagi ya, saya nggak ngerendahin sekolah teologi. Saya nggak menganggap sekolah teologi itu nggak ada gunanya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pengetahuan membuat orang sombong. Itu loh. Kalau kita bilang secara spiritual, batinnya, mereka nggak mau terima. Saya yakin kalau Yesus datang di zaman ini, banyak nggak kenal. Dan dia datang di dalam dan melalui umat pilihannya. Dan itu banyak orang nggak kenal. Anggap remeh, kecil, dan sebagainya. Karena sudah jasmani. Orang Yahudi zaman dulu itu Yudaisme dengan para pemimpin denominasi zaman ini enggak. Beda tipis lah. Sama-sama jasmani. Oke, ini masih sedikit lagi. Saya sambung besok kali ya. Untuk para pemenang ini. Karena makanan para pemenang ini sama juga ini. Atau saya sambung aja dengan cepat ya. Jadi poin ketiga kita masuk ya. Masih bisa ini sedikit ya. Poin ketiga kita masuk. Para pemenang ini juga ini 24 tahun lalu itu makanannya adalah, kalau ini kan Yesus bilang makanan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau yang ini makanannya itu konflik, masalah kayak yang si ini ya. Kayak si kalau gitu enggak usah sekarang lah ya, lebih bagus besok aja lah ya soal bicara makanan para pemenang, karena saya mau bicara agak detail juga di sini nih ya. Tapi Anda sekarang saya ambil kesimpulan dulu lah ya. Kesimpulannya ya, gulungan kitab ini penafsirannya batiniah. Tapi bukan berarti tidak termanifestasi secara lahiriah nanti pada waktunya ada. Saat dimana manifestasi putra-putra Elohim akan tampil. Christ in you. Apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kita juga akan ikut menyatakan diri dalam kemuliaan. Tunggu dulu ya, nanti kita sambung besok mengenai makanan para pemenang. Karena kita harus makan juga itu supaya kita bisa melihat gulungan kitab itu ya. Haleluya. Amin.